warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Apakah anak-anak masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Ini adalah dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus seperti sedia kala. Dongeng ini disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda Ajeng Restiani. Nah, ini tadi cerita tentang persahabatan. Tupai dan ikan gabus sangat bersahabat. Ia saling menolong satu dan lainnya. Berdasarkan cerita tersebut, mari kita temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Kita akan belajar menemukan unsur-unsur cerita dalam cerita tupai dan ikan gabus.
Nah, ini kolom-kolomnya ya. Kolom pertama berisi judul. Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Kedua, tokoh. Tokoh yang memerankan cerita tersebut adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh. Sifat tokoh atau watak atau karakter, yaitu tupai itu sifatnya suka menolong, sedangkan ikan gabus sabar. Terus yang berikutnya, tempat terjadinya suatu cerita atau latar belakang, yaitu terjadi di Kalimantan Barat. Awal ceritanya tupai melihat ikan gabus lesu, dan akhir cerita ikan gabus sehat karena tupai sudah mencarikan obatnya, yaitu hati ikan hiu. Pesan moral apa yang bisa kita tangkap dari cerita tupai dan ikan gabus? Bahwa kita harus saling tolong menolong. Tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Cerita ikan gabus dan tupai adalah memberikan pesan moral bahwa kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus anak-anak bisa menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Ya, tuliskanlah pada kolom di bawah ini ya. Nah, sikap yang baik, 1, mereka saling tolong-menolong. Terus yang kedua, mereka mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Terus sikap yang tidak baik apa anak-anak? Tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya dan diberikan kepada ikan gabus. Apakah anak-anak sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada gambar berikut. Mari anak-anak kita mencari contoh sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolah kita masing-masing ya. Ini sebagai contoh. Contoh yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. 2, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. 3, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Dan bukan contoh sikap yang baik. 1, membuang sampah sembarangan. 2, tidak mau bertegur sapa. 3, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Nah, ciri-ciri sikap yang baik yaitu 1, tidak merugikan orang lain. 2, mampu mengendalikan diri. 3, berpikir positif. Kesimpulannya, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Sekarang anak-anak melakukan seluruh gerakan dasar silat yang telah anak-anak pelajari. Gerakan-gerakan tersebut akan dinilai oleh gurumu. Ayo tetap semangat. Nah, sekarang anak-anak akan melakukan seluruh gerakan silat yang telah dipelajari, yaitu ada gerakan langkah, gerakan pukulan, gerakan tangkisan, dan gerakan tendangan. Adapun gerakan langkah dalam pencak silat yaitu langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping, langkah serong ke depan, dan yang terakhir langkah serong ke belakang. Dan ini adalah pola langkah dalam pencak silat. Berikutnya yang perlu kita praktekkan lagi yaitu gerakan pukulan. Dalam pencak silat ada pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Sekarang
Dilanjutkan gerakan tangkisan dalam pencak silat, yaitu ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Selanjutnya yaitu gerakan tendangan dalam pencak silat. 1. Ada tendangan lurus, tendangan tusuk, tendangan jejak, dan tendangan T. Anak-anak harus perhatikan arahan dan penjelasan guru tentang kriteria yang akan dinilai. Ajukan pertanyaan kepada Bapak atau Ibu guru jika ada hal yang masih belum anak-anak pahami. Semua gerakan sudah kita pelajari semua ya anak-anak. Kita tinggal mempraktekannya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in